Apa kabar semua? Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh berkumpul lagi meskipun kita belum ketemu secara langsung alias lewat Zoom. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan buat kita sama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai, aku minta tolong Tante Nur untuk bisa berdoa mulai dulu. Iya, Tante. Mari kita satukan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini dengan hati yang rindu untuk menyembah Engkau. Engkau mengetahui akan setiap kerinduan kami Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau sendiri Tuhan, yang akan ambil alih di dalam ibadah kami kaum muda. Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau menaungi setiap hati kami Tuhan. Meskipun Tuhan lewat Zoom, tapi Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada sore hari ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Juga Tuhan, Kau memberkati setiap hati-hati kami Tuhan, anak-anak kaum muda remaja-Mu Tuhan. Kau lembutkan setiap hati kami Tuhan. Untuk Tuhan kami mau boleh menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau. Dan Tuhan kami boleh Tuhan, haleluya, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, Tante. Oke. Makasih buat Tante Nur yang udah berdoa. Kita mau mulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita pujikan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk kehadiran-Mu, bawa persembahan ke rumah kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembahku bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian dan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan lebih sungguh kita katakan, saat ku masuk
Pujian dengan semua ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, kau layakkanku dirimu melihat tata kemuliaan. Pujian ku berikan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasih mengalirkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau samakan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu kau tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasih mengalirkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau samakan hidupku. Ku mencari cinta yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu kau tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasih mengalirkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau samakan hidupku. Ku mencari cinta yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu kau tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasih mengalirkan sungguh besar anugerahmu, kau samakan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu.
kita mau ingat terus bahwa Tuhan selalu berkenan kepada kita. Kita mau mengingat bahwa ribuan tahun yang lalu Tuhan boleh mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kalau kita boleh mengingat teman-teman, siapa kita ini sehingga Tuhan mau mati dan berkorban bagi kita, melayakkan, membenarkan kita. Kita mau ulangi pujian ini satu kali lagi sambil kita merasakan betapa baiknya Tuhan sampai hari ini. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Yesus mengeluh hidupku bersamamu, Kau selamatkan hidupku, mencari ciptaan yang baru. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar Kamu bersamakan hidupku, menjadi ciptaan yang baru. Oleh
janjimu seperti fajar pagi hari. Kan tiada pernah terlambat singgah. Cintamu seperti siluman malam. Dan ku tak betapa dalam kasih. Janjimu seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah terlambat singgah. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tak betapa dalam kasih. Dan ku tak betapa dalam kasih. Dan ku tak betapa dalam kasih. Satu hal yang kami tahu Tuhan, sungguh Engkau mengasihi kami, sungguh Engkau menyertai dan Engkau menyayangi kami. Mengucap syukur untuk segala perkenanan-Mu sore hari ini, kami boleh berkumpul untuk beribadah bersama-sama, sungguh kesempatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk lawatan dan hadirat-Mu sore hari ini. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami dan memberikan kami hikmat marifat sehingga kami boleh mendapatkan rema dari firman-Mu. Berkati Tante Nur Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu ini kami boleh ditegur. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, suara hati-Mu boleh disampaikan kepada kami. Urapi Tuhan supaya firman-Mu boleh diberitakan sejelas-jelasnya bagi kami dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Shalom. Tuhan kita boleh ya bersama-sama mengikuti ibadah kaum muda walaupun lewat Zoom ya, tapi tidak ini ya, kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik. Kita boleh tetap merasakan walaupun dalam ibadah yang terbatas ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita ya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini ada sukacita, saudara-saudara. Amin ya. Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita semua. Puji nama Tuhan. Sebelum Tante membawa renungan ini, Tante mau kasih ilustrasi buat kita semua, ya. Ada seorang anak sekitar umur 10 tahun, tetapi tingginya itu 1,5 meter, sangat tinggi ya, umur 10 tahun, tingginya 1,5 meter. Tetapi anak ini tidak bisa berenang. Dia tidak bisa berenang. Di dalam hatinya dia mau belajar ya untuk berenang. Lalu orang tuanya mengajak dia untuk berenang dan berlatih ya. Karena dia belum bisa berenang. Nah, singkat cerita, orang tua si anak ini berkata kepada anaknya, kamu jangan berenang yang terlalu dalam, sing citek-citek ae, gitu. Karena kamu belum bisa berenang. Ini loh tahap untuk
latihan dulu. Kalaupun kamu tenggelam, itu kamu bisa berdiri sendiri karena kan airnya tidak terlalu dalam. Tetapi si anak ini tidak mendengarkan omongan orang tuanya. Malahan dia berkata, aku ini loh sudah besar. Tinggiku itu sudah 1,5 meter. Masa aku disuruh berenang sing nanggone cetek-cetek, belajar sing nang cetek-cetek, aku tidak mau. Nah, begitu ya. Merasa tingginya itu sudah tinggi ya, 1,5 meter. Tetapi orang tuanya dia tahu karena si anak ini belum bisa berenang. Dengan nasihat, dengan omongan yang halus, si anak ini tidak mau mendengarkan dan memperhatikan omongan orang tuanya. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, si anak ini belajar berenang di ketinggian ya, yang dalam gitu air itu. Nah, karena masih belajar, anak ini tidak bisa keseimbangan. Akhirnya si anak ini tenggelam. Si anak ini tenggelam dan dia hanya bisa gitu aja. Melihat anaknya tenggelam, si orang tua ini ya langsung minta tolong, berteriak ya kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Tolong, anakku tenggelam gitu. Tolong. Nah, lalu ada beberapa orang yang menolong si anak ini ya. Nah, dari ilustrasi ini, saudara semua, kita boleh belajar ya. Merasa si anak ini tingginya 1,5 meter, dia merasa aku ini loh bisa. Aku nggak akan tenggelam, walaupun aku tidak bisa berenang, tapi aku tidak akan tenggelam. Merasa, karena apa? Mempunyai kemampuan, mempunyai kelebihan, yaitu kelebihannya apa? Tinggi. Tetapi orang tuanya melihat kondisi anaknya yang tenggelam, walaupun nasihatnya, omongannya tidak dihiraukan, tidak diperhatikan, orang tua ini tetap mengasihi anak ini. Bahkan orang tuanya memohon belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya anaknya bisa ditolong. Ini loh. Ya. Dari ilustrasi ini kita belajar sebagai anak muda, ya, sebagai anak remaja, sebagai tiang-tiang gereja, kita mau belajar mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat firman Tuhan. Ya. Setiap pribadi mempunyai keegoan, kesombongan. Itu ada di dalam setiap pribadi kita. Pribadi lepas pribadi itu ada. Kenapa? Sombong, merasa apa? Punya kelebihan. Kalau kita tidak mempunyai kelebihan, kita tidak akan sombong. Seperti si anak kecil ini merasa tinggi, dia bisa untuk berenang di ketinggian yang dalam, ya, ternyata tenggelam karena merasa punya kelebihan ini. Ya, kita akan membuka sebagai ayat
ayat pembuka kita di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-23 ya. Tanto bacakan. Yeremia pasal 17 ayat 23. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Amin. Ya, ini jelas. Seringkali ini yang kita alami sebagai anak muda. Kalau kita dinasehati, kita diomongi baik-baik, ada sikap seakan-akan itu memberontak. Siapa kamu nasihati saya? Siapa kamu kok ngomong gitu sama saya? Firman Tuhan jelas mengatakan, tidak mau mendengarkan. Dia keras kepala, dikatakan ya. Tidak mau menerima teguran. Apa akibatnya? Orang-orang yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima teguran. Apa akibatnya? Seperti ilustrasi tadi. Anak yang berusia 10 tahun dengan ketinggian 1,5 meter, dia merasa punya kelebihan, dia belajar berenang di ketinggian yang dalam. Akibatnya, dia tenggelam. Orang tuanya mengatakan, belajar sing nang cetek-cetek, kolam sing cetek-cetek. Tapi tidak mau. Merasa, ini loh, merasa punya kelebihan. Merasa aku bisa. Merasa aku mampu. Ini. Sehingga apa? Nasihat orang tua, nasihat firman Tuhan itu diabaikan, diremehkan, alias tidak butuh. Karena apa? Itu tadi, merasa aku ini loh lebih. Siapa kamu? Kok nasihatin saya? Nah, ini. Hati-hati dengan sikap yang keras kepala. Hati-hati dengan sikap yang tidak mau dinasehati. Nanti kita akan melihat apa akibatnya. Sikap anak tersebut, ya, dia tidak mau dinasihati, dia tidak mau ditegur, alias dia meremehkan orang yang ngomong dengan dia, meremehkan orang yang nasihati dengan dia. Mungkin di dalam benak kita, ya bukan kita lah, orang lain ya, orang lain. Saya yakin anak-anak GBT, kaum muda, Kristus Pengasih mempunyai sifat yang baik, sifat yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Amin. Ya. Amin. Mungkin orang lain, anak-anak kaum muda yang lain, jika dinasehati, karena sering dinasehati, menjadi bebal. Saudara tahu orang bebal itu bagaimana? Ngomongiku meneh. Nasihat lagi. Karena banyaknya nasihat, dia jadi bebal. Masuk keluar ini. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Seakan-akan masa bodoh dengan nasihat itu. Masa bodoh. Karena merasa mampu, ya, merasa mampu, ini tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati. Kalau kita membaca di dalam Bilangan cerita tentang Bileam, ya, saya yakin saudara-saudara tahu, ya, bagaimana ceritanya Bileam itu mau mendoakan orang Israel yang tidak baik. Ya, di dalam Bileam pasal 16 ayat 14 sampai 23 itu, ya. Di situ dikatakan bagaimana Bileam mau mengutuki orang Israel. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri. Nih. Sebelum Bileam datang ke umat Israel pada waktu itu, Tuhan sudah berkata, apa yang harus kamu doakan, kamu firmankan, itu harus sesuai dengan firmanku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang ke 23, Bilangan pasal 22, ya, ayat 23 sampai 26 itu. Bilangan 22 ayat 23 itu sampai 26 itu mengisahkan bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri. Lewat apa? Keledai. Bukan Bileam yang tahu, tapi keledainya. Loh, ini loh. Artinya apa? Tuhan bisa memakai binatang untuk berbicara kepada kita, untuk bisa menegur kita. Lewat orang lain. Karena kekerasan hati Bileam, ya, ini di dalam ayat 23, Anda tidak baca, ya, di situ dikatakan bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri dengan keledai yang ditunggangi oleh Bileam. Keledainya tahu kalau ada malaikat Tuhan. Keledai ini takut. Akhirnya apa? Aku menyimpang aja. Aku menyimpang ke kanan. Sampai dia masuk ke ladang. Akhirnya apa? Dipukul oleh Bileam. Keledai itu dipukul. Lalu berdiri lagi keledai itu. Dan ayat-ayat selanjutnya, keledai itu juga melihat malaikat Tuhan membawa tombak, ya, membawa pedang. Itu. Keledai ini takut. Dia menepi ke tembok. Sehingga kaki Bileam terjepit ke tembok. Keledainya dipukul lagi oleh Bileam. Loh, ini loh. Bileam tidak sadar. Belum sadar dia. Apa yang terjadi di dalam penampakan malaikat Tuhan itu kepada keledainya. Lalu yang ketiga, keledai itu meniarap, ya, dan Bileam ada di atasnya sehingga dia mau jatuh. Ini loh, dipukul lagi. Karena merasa mempunyai kelebihan, Bileam tidak tahu kalau malaikat Tuhan itu menampakkan diri. Dia nabi loh. Nabi yang dipakai oleh Tuhan pada waktu itu. Karena kekerasan hatinya.
Sehingga Biliam tidak tahu kalau malaikat Tuhan itu menampakkan diri. Ini mungkin saat ini itu terjadi di dalam diri kita sebagai kaum muda. Kenapa sih? Sampai saat ini, kalau aku dinasehati, kalau aku ditegur oleh orang tua, mungkin orang yang lebih dari kita, atau melalui firman Tuhan, kita meremehkan. Seakan-akan aku wis ngerti. Mengapa? Mari kita mau introspeksi diri kita. Kita mau belajar. Tuhan yang bermurah hati itu. Tuhan yang setia. Tuhan yang panjang sabar. Tuhan mau mengerjakan di dalam hidup kita untuk menjadi pemuda-pemuda Kristus yang berarti. Oleh sebab itu, persiapkan hati kita. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong. Biarlah Roh-Mu sendiri Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Untuk mengubah hidupku menjadi lebih baik lagi. Ini. Jangan kita mempunyai ego yang terlalu tinggi, tetapi kita mau belajar bersama-sama. Tante juga belajar ya, bersama-sama dengan saudara-saudara semua. Kita mau dinasehati oleh firman Tuhan, oleh orang yang lebih tua dari kita. Memang dinasehati, ditegur, itu gak enak. Sakit. Tapi kita mau menerima, belajar. Karena apa? Untuk kebaikan kita. Untuk mendewasakan kerohanian kita. Ini ya. Yang kedua ya. Tadi meremehkan nasihat ya, alias tidak butuh dengan nasihat itu. Lalu mengapa sih sikap anak tersebut itu kok tidak mau? Ya, itu tadi ditegur ya. Kalau kita belajar dari Saul ya. Dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 23 itu bahwa ceritanya tentang Roh Tuhan undur dari Saul. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23 ya. Ceritanya Roh Tuhan undur dari Saul. Mengapa? Kalau Saul diurapi oleh Tuhan pada saat itu menjadi bangsa Israel yang pertama. Mengapa sampai terjadi Roh Tuhan itu undur dari Saul? Apa sebabnya? Kalau kita membaca dalam pas ayat 16 sampai 23 itu mengatakan bahwa ada kedengkian, iri. Sehingga apa? Orang yang iri, dengki, suka marah-marah. Ini yang dialami oleh Saul. Saul iri kepada Daud.
Dia dengki kepada Daud. Sehingga emosi itu menguasai kehidupan Saul. Marah aja, sukanya itu marah aja. Ini, hati-hati ya dengan orang yang suka marah. Tante suka marah, tapi marah yang beralasan. Ada toh, kano gawene tiba-tiba marah, loh. Itu apa ya? Meluapkan isi hatinya. Saul ini sama. Kalau kita marah tanpa alasan, hati-hati. Orang marah itu nggak apa-apa, wajar. Tapi ada alasannya, betul? Tetapi kalau marah tanpa alasan, itu yang tanda tanya. Betul? Ini, ada apa? Dikoreksi. Kenapa? Aku kok suka marah terus? Aku kok dengki? Aku kok iri? Kenapa? Ini dicari. Jangan menyalahkan orang lain, tapi koreksi, introspeksi diri. Kenapa ya? Akhir-akhir ini terjadi di dalam diriku. Kenapa? Ini dicari. Tante pun belajar, kita semua belajar. Kenapa aku kok suka marah? Ini loh. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23, sebentar ya, Tante bacakan ya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-23, Tante bacakan ya. Ini. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Amin. Ini yang dialami oleh Saul. Jika Saul sudah emosi meluapkan isi hatinya, ya tidak bisa terkontrol, dia marah terus. Akhirnya bujangnya, pegawainya itu memanggil Daud untuk memainkan kecapi. Pada saat Daud memainkan kecapi, menyanyikan pujian, roh Tuhan kembali ada pada Saul. Artinya apa? Selama ini, ya mungkin kita kurang bertemu di dalam persekutuan dalam gereja ya, tatap muka itu seperti dulu ya, karena pandemi ini. Kita kurang bersekutu dengan Tuhan. Mungkin kita ngomong, loh, aku loh setiap hari itu baca firman Tuhan. Aku setiap hari loh berdoa. Berdoa yang bagaimana? Apakah firman itu kita renungkan? Adakah pujian penyembahan untuk Tuhan? Pada saat pujian dinaikkan, ada penyembahan, ada ucapan syukur, ada hadirat Tuhan. Itu yang dialami oleh Saul. Kalau kita, mungkin kita ya, itu tadi,
Kita akhir-akhir ini suka tidak bisa mengontrol emosi kita, ya, tidak bisa mengontrol kedagingan kita. Kita koreksi diri kita. Apakah hidupku sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah setiap hari aku selalu berdoa? Saya percaya semua setiap hari berdoa, bangun pagi berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, betul? Tapi doa yang bagaimana? Pada saat pujian dinaikkan, ya, tadi oleh awal ibadah kita, pujian dinaikkan, ada penyembahan. Ada penyembahan. Loh, mungkin ya, Tante percaya semua merasakan hadirat Tuhan. Karena Tante merasakan. Kalau kita pujikan pujian itu dengan segenap hati kita, dengan iman, kita percaya, kita yakin, siapa aku ini Tuhan? Engkau yang melayakkan aku Tuhan. Engkau yang menguduskan hidupku Tuhan. Loh, ada ucapan syukur, ada penyembahan. Sehingga apa? Roh Tuhan itu berdaulat penuh di dalam hidup kita. Ini beda. Kalau kita melihat sisi Daud, siapa Daud itu? Orang yang sederhana. Orang yang sederhana. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan luar biasa. Walaupun Saul kepingin membunuh Daud, tidak bisa. Karena apa? Tuhan menjagai, Tuhan membentengi kehidupan Daud. Karena apa? Roh Tuhan berkuasa di dalam kehidupannya. Ya. Dari renungan firman Tuhan ini kita belajar, ya, bagaimana keadaan kita saat ini. Apa yang menjadi penghalang bagi kita sehingga kita ini kurang memperhatikan nasihat, kurang mau ditegur. Kita koreksi, masing-masing mengoreksi. Jangan menyalahkan karena itu, jangan. Koreksi diri kita sendiri, datang kepada Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap hatiku. Mungkin saat ini aku jauh dari Engkau Tuhan. Tuhan tahu setiap hati kita. Ya. Mungkin karena kondisi saat ini pandemi. Sehingga banyak waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, sekolah sudah tidak tatap muka, ya toh? Kita beraktivitas saja, ya terikat lah istilahnya itu, terbatas. Ya. Kita waktu 24 jam, ya, mungkin untuk mengerjakan aktivitas kita, bagi yang bekerja dan bagi yang sekolah hanya beberapa jam saja. Banyak nganggurin. Ya. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita bergelut dengan game? Dengan game, HP, gadget kita? Atau kita bergelut dengan tontonan-tontonan televisi? Atau banyak hal yang disukai oleh anak-anak muda saat ini? Ataupun kita mungkin
dolan ya, istilahnya pergi dengan teman-teman kita. Ini. Ingat ya, ingat. Tuhan Yesus mengasihi kita ya. Bahkan Tuhan Yesus memperhatikan kita. Tuhan mau menolong kita. Di dalam Nehemia pasal 9 ayat 17, Nehemia ya. Coba bentar ya, Nehemia. Di dalam Nehemia pasal 9 ayat 17 itu dikatakan bahwa Tuhan itu panjang sabar, kasih setianya, Dia mengampuni, dan Dia memulihkan hati kita. Ini. Tuhan panjang sabar. Tuhan menunggu kita untuk kita berbenah diri. Untuk kita mau berubah. Untuk kita mau bertobat dari keangkuhan kita, dari keras kepala kita ya. Kepala batu kalau orang ngomong itu. Ini. Tuhan mau mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu, jangan keraskan hatimu. Berpalinglah kepada Tuhan. Tuhan menunggu perubahan di dalam hati kita. Dan Tuhan mau supaya kita mau bertobat. Karena Tuhan mengasihi kita. Di nama Tuhan. Renungan firman Tuhan sampai di sini. Biarlah menjadi kekuatan di dalam hati kita. Dan kita boleh menjadi dan mendapatkan berkat ya dari renungan firman Tuhan ini. Tante kembalikan kepada Ko Fendi atau Ko Yosua. Mari. Tante doa dulu ya, Tante. Oke. Ya. Kita mau doa ya. Kita mau satukan hati kita. Kita mau merendahkan diri di hadapannya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada malam hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, kaum mudamu, remajamu. Untuk Tuhan kami boleh menerima firman-Mu. Kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh berbenah diri di hadapan Engkau. Engkau melembutkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Allah Roh Kudus. Engkau tahu saat ini hati kami Tuhan. Tolong Tuhan. Ubah kami Tuhan Roh Kudus. Engkau berdaulat penuh Tuhan di dalam kehidupan anak-anak remaja kaum mudamu Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan akan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Engkau Allah yang pengasih, Allah yang penyayang. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mampu mengubah kehidupan kami Tuhan untuk menjadi lebih baik dan lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap perkataan-Mu Tuhan boleh menjadi rema di dalam setiap hati anak-anak-Mu, dan meteraikan setiap perkataan-Mu Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau akan mengerjakan lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jadikan mereka Tuhan saksi-saksi-Mu. Jadikan mereka berkat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tutup bungkus ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.